Oke guys, hujan-hujan gini ditemani sama Mamang nih. Di daerah Mamang lagi hujan guys, jadi agak berisik ya. Oke, kali ini kita nongkrong nih gak sendirian guys. Mamang ditemani sama Jidu saja. Oke, Bang Erza juga hadir sama Bang Nazirian. Oke, salam dari Malaysia Sabah katanya ya. Oke, juga dari Bang Ranjir. Ada Bang Hasan ya. Ada gamers di sini namanya siapa ya? Pokoknya itu deh. Buat suka jadi Pak Breng, apanya bro? Murim leveling gak lanjut? Oh, kan udah ada di situ ya. Memang sudah tuliskan di situ jadwal update-nya. Jadi tunggu giliran update-nya aja gitu. Pasti ada. Yang di Jeddah tuh cuma yang Jopan aja. Itu memang Jeddah ya. Buat Bang Nazirul Fam. Oke, juga ada Saktioni ya. Ada user Wakazebed, nah, pokoknya ini ya. Dan juga buat Bang Riki Pratama. Pokoknya di sini memang kali ini nongkrong nggak sendirian. Nah, next kita nongkrong sama siapa lagi nih? Bawa apa aja kalian? Jangan sampai kalian cuma ingin minta rokok doang ya. Bang kopinya, bang rokoknya. Waduh, kalian bawa apa nih besok? Iya, silahkan absen ya. Pokoknya gak mentok, gak montok. Bener gak sih guys? Yuk lanjut. Scene diawali di sebuah dungeon. Seorang konten kreator tengah menyiapkan kamera untuk merekam video saat raid di dungeon tersebut. Yang menjadi hostnya adalah kapten dari tim ini. Dia hunter rank B bernama Kang Dosol. Ya, kita sebut saja Kang Dosol ya. Kali ini mereka akan melawan monster rank C bernama Arachne. Nah, di sini Kang Dosol ini menjelaskan kalau Arachne ini biasanya hidup berkelompok. Mereka hidup tak jauh seperti semut, dan monster ini diklasifikasikan sebagai spesies laba-laba. Kang Dosol menambahkan bahwa laba-laba ini berbeda dengan laba-laba di bumi. Sebagai contoh, laba-laba ini tidak akan menyerang duluan, dan malahan akan memuntahkan jaring laba-labanya terlebih dahulu. Namun tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan para laba-laba itu yang tiba-tiba saja menjadi agresif. Berbeda dengan apa yang dikatakan tadi sama Kang Dosol. Sontak, hal itu membuat mereka menjadi panik. Laba-laba yang agresif menyerang dengan kaki tajamnya. Kang Dosol mencoba bertahan sekuat tenaga dan menahan menggunakan pedangnya. Dengan panik, dia berteriak untuk menghentikan videonya. Dan diiyakan oleh kameramen yang tepat berada di belakangnya. Kameramen ini bernama Meng Siwo. Dia adalah MC kita di manhwa ini. Menurut pendapatnya, Arachne biasanya bertempur dengan cara berburu dan bukan pertarungan langsung. Itulah mengapa mereka memuntahkan jaringnya terlebih dahulu dan setelah itu menyuntikkan racun agar musuhnya mati perlahan. Kang Dosol yang merasa dipermainkan dengan informasi yang tidak akurat dari Meng Siwo, dia berkata setelah dia menyelesaikan monster yang ada di hadapannya, dia akan memberi Meng Siwo pelajaran. Dengan skill yang handal, Kang Dosol dengan serangan cepat mampu membunuh Arachne yang ada di hadapannya dan juga membunuh beberapa monster lain yang ada di sekitarnya. Dengan tebasan cepat, para Arachne pun terbelah hanya dengan satu gerakan. Dan terlihat kini Kang Dosol tengah berdiri di tumpukan beberapa mayat Arachne yang telah dia tumbangkan. Setelah dia berhasil menumbangkan beberapa monster yang ada di sana, Kang Dosol menatap kesal kepada Meng Siwo. Dan Meng Siwo yang ditatap seperti itu oleh Kang Dosol, nyalinya mendadak ciut. Karena bagaimanapun, Meng Siwo ini hanyalah rank F, sedangkan Kang Dosol sendiri adalah seorang hunter dengan rank B. Kang Dosol merasa kesal. Dia menghampiri Meng Siwo dan langsung mengangkat kerah bajunya. Dia meminta pertanggungjawaban atas informasi yang telah Meng Siwo berikan sebelumnya. Walaupun Meng Siwo sudah meminta maaf, namun itu belum cukup menurutnya. Dan dengan keras, Kang Dosol menghantarkan pukulan kerasnya ke perut Meng Siwo. Saking kerasnya, Meng Siwo langsung ambruk dengan sekali hantaman saja dan meringis kesakitan. Menurutnya, inilah alasan mengapa orang traitless tidak bisa melakukan apapun. Di sini dijelaskan,
Trait adalah kemampuan khusus yang diberikan saat awaken dan biasa juga disebut unique ability. Dan untuk Meng Xiwo sendiri, setelah dia awaken adalah traitless. Traitless adalah tidak berguna bagi para hunter. Itulah mengapa Meng Xiwo lebih memilih bertahan hidup dengan cara menganalisa para monster. Sialan, aku hampir mati gara-gara sebrengsek itu. Jika bukan karena aku, mungkin kalian semua sudah mati. Wih, Kang Doso, itu di belakangmu. Hah? Apa? Tiba-tiba, tanpa disadari Kang Doso, monster besar tengah berada di belakangnya. Monster itu mencoba menyerang dengan kaki tajamnya. Beruntung, Kang Doso bisa menghindari serangan cepat itu, dan dengan panik, mereka berlari menuju pintu keluar dungeon. Rupanya, monster yang menyerang kali ini adalah seekor monster elit. Monster elit ini terlahir dari monster biasa yang berevolusi dan biasanya kekuatan mereka 3-5 kali lipat dari monster biasa. Saat sedang berlari, Kang Doso tak sengaja menjatuhkan senjatanya. Dia langsung panik karena tak memiliki senjata untuk bertahan. Menurutnya, satu-satunya jalan untuk bisa lari dari monster ini adalah dengan memberinya sebuah umpan. Dan kebetulan, dia melihat Meng Xiwo yang lari paling belakang. Dengan cepat, dia menendang Meng Xiwo hingga dia terjatuh ke belakang. Menurutnya, ini semua karena penyelidikannya yang sampah. Dan sekarang, Meng Xiwo harus mempertanggungjawabkan dengan menjadi umpan hidup. Meng Xiwo yang tak terima sambil menahan rasa sakit, dia mengumpat kesal kepada Kang Doso. Namun, tiba-tiba dia dikejutkan dengan aura membunuh yang sangat pekat dari arah belakangnya. Rupanya, monster elit itu hampir berhasil mengejar mereka. Meng Xiwo merasa kalau tubuhnya tidak bisa digerakkan. Sambil ketakutan, Meng Xiwo sempat berpikir apakah hidupnya akan berakhir sampai di sini. Namun, tiba-tiba dia mengingat kembali pesan ibunya untuk menjaga adiknya, Seon Ah. Sontak, hal itu membuat Meng Xiwo menguatkan tekadnya untuk terus bertahan hidup dan mengambil pedang yang jatuh dari Kang Doso yang kebetulan tak jauh dari tempatnya. Dengan tubuh gemetar, dia mencoba berdiri menghadang laju monster elit itu. Lalu dengan tekad untuk bertahan hidup agar bisa melindungi adiknya, dia mencoba untuk menyerang, namun tiba-tiba sebuah cahaya besar mendarat tepat menghantam monster elit Arachne itu. Bahkan hembusannya saja saking kuatnya membuat Meng Xiwo terlempar ke belakang. Dia dikagetkan oleh sesosok yang kini ada di hadapannya. Terlihat tubuhnya yang dipenuhi dengan aura divine power, dan penampilannya tak seperti hunter atau ranker pada umumnya. Lalu tiba-tiba ledakan lain terjadi di belakang mereka, dan muncul seseorang dengan dipenuhi aura divine kematian. Oke, biar nggak ribet ya. Nah, yang ini kita panggil sebagai Asep Overpower. Nah, dan yang ini kita panggil sebagai Super Dede. Oke? Setuju ya? Lanjut. Tiba-tiba, setelah Dede melihat ke arah Asep, sambil menenteng api kegelapan di tangan kanannya, dia melompat. Bajingan sombong, berhenti kau melarikan diri. Dengan penuh amarah, Dede melesat cepat menyiapkan pukulan di tangan kanannya. Begitu pula dengan Asep. Dia sudah tak ingin lari lagi. Dia juga melesat maju dengan menyiapkan pukulan di tangan kirinya. Hingga saat kedua serangan itu beradu, ledakan besar pun terjadi. Meng Xiwo yang melihat pertarungan itu, dia cukup terkesima dengan pertarungan yang cukup epik dari kedua orang tersebut. Terlihat, kini Dede dan Asep, karena peraduan kekuatan yang seimbang, membuat keduanya terhempas mundur ke belakang. Bukan hanya Meng Xiwo, bahkan Arachne yang menghuni dungeon tersebut gemetar ketakutan saking dahsyatnya kekuatan yang mereka perlihatkan. Keduanya kembali maju menyerang. Pukulan beradu hantaman. Keduanya tak ada yang mau mengalah. Bahkan hembusan angin pukulan yang ditimbulkan terasa kuat hingga ke tempat Meng Xiwo berdiri. Hingga tepat di suatu momen di mana Dede mendapat sedikit celah untuk menyerang, sapuan lutut Dede tepat menghantam perut Asep dengan sangat keras hingga membuat Asep melesat terlempar ke belakang.
Woi bajingan, katakan, di mana persembunyianmu, ha? Aku sudah muak dengan pemberontakanmu. Hoho, tidak. Jalan kita masih panjang sampai semuanya berakhir. Hoho, jadi kau ingin melakukan semuanya ya? Kalau begitu, terimalah ini sialan. Kalau begini, kau juga takkan keluar dari sini tanpa cedera. Aku gak peduli. Karena aku membiarkan kemungkinan itu terbuka. Tiba-tiba, Asep tersenyum ke arah Meng Siwo. Maaf, kalau aku harus melibatkanmu. Hah? Apa maksudmu? Weh, jangan bilang. Apa kau terlambat? Bajingan! Kuserahkan ini padamu. Hah? Apa? Beberapa saat setelah ledakan itu, suasana di sana kembali seperti semula. Keduanya lenyap seolah ditelan sesuatu. Meng Siwo yang masih berdiri di sana hanya mematung tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, dia merasa menginjak sesuatu. Weh, smartphone? Punya siapa ini? Lantas dia pun mengambil smartphone itu. Kenapa ada smartphone di sini? Tiba-tiba ada pesan masuk, mengkonfirmasi pemilik baru, memeriksa jalur koneksi. Sukses menetapkan pemilik telah selesai. Tiba-tiba, layar smartphone menampilkan beberapa tokoh legenda kuno. Selamat datang di GadTube. GadTube? Apa itu? Berpindah keluar dungeon, terlihat Kang Doso dan rekan-rekannya berhasil melarikan diri. Dan mereka nampak kelelahan. Kampret, kurang beruntung banget hari ini. Tapi berkatmu, kita semua selamat. Menggunakan Meng Siwo sebagai umpan. Benar-benar tepat, seperti yang diharapkan dari seorang hunter rank B. Kang Doso, kau memang berpengalaman. Aku menamai channel kita akan menyerang segalanya. Tentu bukan tanpa alasan, sialan. Aku sudah mempersiapkan segalanya untuk hal semacam ini. Tiba-tiba, Kang Doso, bajingan kau ya. Apa kau lupa kalau kau itu rank F, ha? Aku nggak tahu bagaimana kau bisa bertahan. Tapi ini cukup bagus. Aku malas untuk mencari editor baru. Apa kau serius? Apa kau pikir aku akan terus bekerja dengan orang yang mau mencoba untuk membunuhku, ha? Dengar sialan. Kau yang menangis dan memohon kepadaku untuk bekerja agar bisa membelikan obat untuk adikmu. Aku melakukannya dengan kemurahan hatiku. Kau tak bisa melakukan ini pada aku, ha? Kau harus membayarku kembali, Siwo. Singkirkan tanganmu, sialan. Jika kau tak bisa menerimanya, ingat ini. Jangan lewatkan satupun. Itu adalah slogan hidupku. Aku nggak tahu ini bisa membantu atau tidak. Tapi, rekaman video saat kau meninggalkanku, bisakah kau bayangkan berapa banyak view yang ku dapat setelah aku mengupload ini? Lucu sekali. Kau tahu bukan? Aku bisa saja membunuhmu di sini, ya. Ya, aku mungkin akan mati. Tapi kau juga akan masuk penjara dan kehilangan channel yang sudah kau besarkan. Mau mencoba? Siwo, jika kau mengupload video itu dimanapun, akan kupastikan adikmu takkan selamat. Ingat itu. Apa yang kalian lakukan? Ayo pergi, kita akan mencari editor baru. Sialan, coba saja kau menyakiti adikku. Kau gak akan tahu apa yang akan kulakukan. Waktu berlalu. Kini Meng Siwo telah kembali ke rumahnya. GadTube ya, channel milik dewa. Promosi macam apa ini? @scientist, Hollywood yang kubeli dari Hephaestus. Aku akan mencobanya pada Lucifer. Drama apa lagi ini? @Odin, Wood Eater Snake Joe Mundan dalam 12 menit. Saksikanlah bagaimana seorang player veteran melakukan speedrun kepada bos ini.
Wih, para dewa dari mitologi ya? Tokoh dari cerita rakyat dan tokoh para legendaris. Apa mereka menjalankan channel ini? Kalau begitu, siapa pria itu? Dia memberikan smartphone ini padaku ya? Bodo amat lah, pusing. Tapi, jika ini nyata bagaimana ya? Jika mereka benar-benar menjalankan nutub, mereka mungkin setidaknya punya jutaan subscriber. Ya, gak ada salahnya kalau aku lihat sebentar kan? Tombo gabut lah. Keadilan, kesetiaan, dan tekad. Alasan kenapa aku meninggalkan keluargaku, para demon. Aku akan menjelaskannya. Anda telah subscribe ke channel Juga Liang. Channel yang dapat di-subscribe 1/3. Anda mendapat Lecture Insight S+. Wih, S+? S+ hanya pada klasifikasi. Itu bukan rank sebenarnya. Orang-orang bertarung melawan Demon Lord, 13 pahlawan. Orang-orang berasumsi mungkin mereka memiliki trait S+, dan aku mendapatkan S+ hanya dengan sabrek. Wih, gak mungkin kan? Jika ini nyata, bukankah aku harusnya bisa merasakan sesuatu yang berubah dari dalam diriku? Tapi aku gak merasakan apapun. Kocak bet dah ini. Tapi apa mungkin? Karena ini meningkatkan observasi intelijenku. Kalau begitu, bakal sulit juga ya buat ngebedainnya. Apalagi ini? @Hercules. Event 100.000 subscriber. Pelajaran pelatihan pribadi. Gratis. Cara mengeluarkan Zeus Host. Wih, kalau ini benar, kali ini aku pasti bisa merasakan perbedaannya. Dari ini. Anda telah mensubrek channel Hercules. Channel yang dapat disubrek 2/3. Anda mendapatkan strength double S. Wih, tunggu. Double S? Saking kagetnya, tanpa sengaja, Siwo menghantamkan tangannya tepat di atas laptop miliknya. Sontak, hal itu membuat laptopnya hancur. Wih, apa benar? Aku mendapatkan trait double S. Anda telah menggunakan superhuman strength. Profisiensi superhuman strength 0,1%. Buset, kocak bet ini dah. Aku dapat trait double S hanya dengan sabrek. Buset, aku benar-benar gak paham ini. Apa sebenarnya Gatub ini sih? Karena Anda berpikir keras, profisiensi dari Insight S Plus telah meningkat 0,1%. Apa harus mencapai 100% buat dapat trait itu sepenuhnya? Wah, kocak. Ini kocak. Pelatihan pribadi dari Hercules. Tonton sajalah. Terlihat di video itu, banyak orang yang sedang melihat latihan pribadi dari Hercules. Tiba-tiba, penyangga dari rumah Zeus terangkat. Yos, ini luar biasa. Apa kau lihat aku? Perhatikan baik-baik. Stimulasi kaki ini. Haha, ini luar biasa. Buset, apa-apaan ini? Sialan, bagaimana mungkin aku bisa ngikutin kayak gitu? Aku mengerti kenapa dia punya 1 subscriber. Mana mungkin aku bisa melakukan itu? Sialan. Anda tidak bisa unsubrek. Wih, kenapa? Haha, hei kau bocah krempeng yang ada di sana. Kau bisa datang kapanpun. Tapi jangan pikir kau bisa pergi seenaknya ya. Kampret, apa-apaan ini? Kenapa gak bisa unsubrek? Koplak. Haha, kalau begitu sampai jumpa besok. Tiba-tiba HP lainnya getar. Wih, siapa lagi yang nelpon? Kampret, bocah keparut rupanya. Kenapa dia nelpon ya? Woi, apa yang kau inginkan bocah keparut? Hoho, kau mengangkatnya juga ya? Aku kira kau akan memblokirku. Aku nanya, apa yang kau inginkan jalan? Kau nggak ada tempat lain untuk pergi kan? Kau nelpon aku hanya untuk mengatakan itu? Tidak. Aku hanya ingin berbicara soal bisnis. Bisnis pantatmu. Serius, kita sudah lama bekerja sama bukan? Tak ada kata bercanda dalam kamusku saat berbisnis. Kau tahu itu kan? Ya, jelaskan saja apa ada intinya. Jangan buang-buang waktuku, Cok. Gue lagi sibuk. Kenapa lagi nih bocah? Songbet deh sekarang.
Gini wo, grup SH kau tahu? Mereka mengajak untuk collab. Apa kau mau ikut denganku? Wait, grup SH? Grup SH ini adalah perusahaan nomor 1 di Korea. Sepertinya cucu dari SH Group Awaken 2 trade sebagai hunter. Kurasa mereka juga akan terjun ke industri hunter. Woi wo, kurasa mereka sedang melebarkan bisnis sekarang. Jadi mereka ingin melihat seperti apa bisnis hunter itu. Ini grup SH loh. Gimana? Setuju? Enggak? Wih, yakin? Aku akan membayarmu 5K setiap videonya loh. Tunggu guys. 5K di sini Mimin masih belum jelas ya. Dalam bentuk apa gitu 5K ini? Apakah uang atau poin? Kalau uang, misal 5K, itu sama dengan 5.000 won. Karena Korea itu won kan. Atau kalau poin, bisa jadi 5.000 poin. 5.000 poin kontribusi gitu. Biasa sih kalau di manhwa gini gitu. Kalau nggak won ya poin gitu guys. Kecuali manhwa game gitu. Manhwa game adventure atau macamnya bisa jadi gold atau kredit. Seperti cerita yang Mamang garap selain judul ini. Naga Melingkar, Dark Fantasy, Raja Pedang, itu pakai gold mata uangnya. Ini manhwa ya guys, bukan manhwa. Oke, lanjut. Siwo kaget mendengar tawaran editor dengan bayaran 5K per videonya. Gimana? Kau tertarik bukan? Enggak tuh. Wih, ini 10 kali lebih besar dari bayaranmu loh. Kalau gitu, berapa banyak yang kau mau? 50K. Gimana? Mudah bukan? Hoi. 50K katamu? Yang bener aja sialan. Apa kau sudah gila? Kau pikir layak untuk mendapatkan sebanyak itu? Tunggu, apa dia tahu kalau grup SH membayarku cukup banyak? Proficiency Insight sedikit meningkat menjadi 0,2%. Dosol, biar ku tebak, kenapa grup SH lebih memilih denganmu ketimbang grup Hunter S-Rank lainnya? Gimana menurutmu? Sudah jelas bukan? Itu karena cucunya baru saja mendapatkan 2 trade rank S. Ketua grup SH pasti takkan duduk diam saja. Dia pasti ingin cucunya mempelajari dasar-dasarnya. Dasar-dasar menjadi hunter adalah tahu bagaimana caranya memburu monster. Dan alasan kenapa channelmu mendapat 210K subbreaker hingga dapat uang dari itu karena strategimu. Jadi jelas, alasan Hantaesan menghampirimu adalah bukan karenamu, melainkan pengetahuanku. Tapi wo, tetap saja 50K itu, kalau kau gak mau, pinjam sana sama pinjol. Atau cari orang lain.